Oke, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau ngasih tutorial kalian bagaimana cara untuk mengirim lamaran pekerjaan lewat Gmail, khususnya di HP Android, atau cara membuat lamaran pekerjaan lewat email yang tepat. Jadi, sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, dan supaya aku bisa membuat video-video yang lain untuk dijadikan. Jadi langsung saja, pertama yang harus kalian lakukan yaitu yang pertama, buka Gmail seperti ini. Setelah kalian membuka Gmail seperti ini, kalian langsung saja pencet klik bagian bulat di sebelah kanan bawah. Sebelumnya aku balik dulu biar jelas. Jadi setelah kalian masuk ke menu bagian ini, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu terdapat pilihan dari. Jadi dari ini merupakan email HP kalian atau email kalian. Jadi di sini yang harus kita perhatikan yaitu menggunakan email. Jadi karena di sini aku menggunakan email contoh saja, jadi aku menggunakan email contoh saja. Tapi bagi kalian yang ingin mengirim lamaran pekerjaan lewat email, khususnya lewat email, gunakan email yang sesuai dengan nama kalian. Jadi jangan menggunakan nama-nama yang aneh seperti contohnya seperti ini ya, contoh 749 seperti ini. Lebih baik kalian gunakan nama lengkap kalian. Jadi supaya meyakinkan HRD bahwa email kalian itu benar-benar email yang aktif dan email yang digunakan, supaya HRD itu tahu bahwa kalian benar-benar bersungguh-sungguh untuk melamar di perusahaan yang dia pimpin. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu menulis email kepada. Jadi kepada itu merupakan email yang kalian akan tuju. Jadi di setiap perusahaan itu mempunyai beberapa email. Jadi biasanya juga perusahaan itu menggunakan email yang bayar. Jadi kalau email itu gratis, bisa dicek keasliannya dulu apakah itu benar-benar email dari perusahaan ataupun email palsu untuk tipu-tipu dari lowongan pekerjaan. Jadi sebenarnya email itu bisa dikirim ke beberapa email. Jadi langsung dikirim ke 5 email, bahkan 10 email, bahkan 20 email itu bisa. Tapi karena di sini aku nyaranin aja untuk kirim ke satu email. Jadi supaya penerima itu tahu bahwa kalian itu benar-benar ingin kerja di perusahaan yang dia pimpin. Jadi sebaiknya kalian langsung kirim ke satu email saja, supaya pimpinan kerja itu tahu bahwa kamu itu benar-benar bersungguh-sungguh dan menjadi prioritas utama dalam melamar pekerjaan kepada perusahaan yang dia pimpin. Jadi yang kedua yang harus kalian lakukan yaitu menulis subjek. Jadi dalam penulisan subjek ini sebenarnya ada tata cara tertentu. Contohnya di perusahaan-perusahaan yang lain itu menggunakan subjek tertentu. Jadi subjek ini sebenarnya berguna untuk memudahkan HRD dalam pemilihan lowongan pekerjaan. Jadi di setiap perusahaan itu biasanya tidak hanya membuka satu loker saja, ada beberapa loker, bahkan ada lebih dari 2 loker. Contohnya dari mulai operator produksi, dari manajer, bahkan dari staf HRD juga ada biasanya loker. Jadi subjek ini sebenarnya tergantung perusahaan tersebut. Jadi pada saat kalian melihat lowongan pekerjaan, terdapat beberapa subjek. Contohnya bila perusahaan tersebut menuliskan ada syarat tertentu dalam penulisan subjek, kalian tulis sesuai syarat yang diberikan oleh perusahaan. Tapi kalau kalian tidak diberikan syarat tertentu, kalian tulis saja seperti ini. Tulis operator
Ini sebagai contoh saja, operator produksi di garis tengah seperti ini. Nama kalian siapa, tulis nama kalian dan dikasih nomor HP supaya memudahkan dalam pengambilan pemanggilan kalian. Jadi setelah kalian menuliskan seperti ini, di sini kalian sudah menuliskan subjek. Jadi perlu ditekankan sekali lagi, jadi perusahaan itu tidak serta-merta memberikan subjek itu bebas. Jadi ada kriteria tertentu dalam pemberian subjek. Jadi contohnya ada yang disuruh membuat subjek LKO strip apa gitu. Jadi langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu menulis body email. Jadi seringkali aku menemukan bahwa aku sendiri pernah nyoba, jadi body email itu yang aku tulis biasanya itu kurang tepat. Jadi contoh body email yang kurang tepat itu seperti ini. Jadi body email seperti ini mengapa disebut kurang tepat? Karena body email ini berisi tentang surat lamaran pekerjaan kita. Jadi isi dari body email ini sebenarnya itu ada pada lamaran pekerjaan kita. Contohnya seperti ini. Ada nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan, alamat, telepon, dan lain-lain. Ada surat lamaran, daftar riwayat hidup. Jadi body email yang seperti ini menurut aku sih kurang tepat. Karena apa? Body email ini terlalu panjang dan berbelit. Jadi untuk kalian untuk melamar pekerjaan dengan body email seperti ini menurut aku kurang tepat, karena tulisan seperti ini sebenarnya sudah ada di bagian lamaran pekerjaan. Jadi pada saat kalian melamar pekerjaan akan disuruh untuk membuat lamaran pekerjaan. Jadi body email seperti ini hampir 100% mirip dengan surat lamaran pekerjaan. Jadi di sini aku mau ngasih sedikit tulisan body email yang menurut aku lebih tepat daripada ini. Jadi langsung saja. Jadi di sini aku ada salah satu contoh body email yang sederhana yang menurut aku lebih tepat daripada tadi. Jadi body email itu terdapat kepada yang terhormat kepala personalia PT apa namanya gitu. Jadi untuk kalian yang tahu nama dari ketua HRD-nya atau pemimpin HRD-nya bisa menuliskan di sini. Tapi bila kalian tidak tahu, kalian tulis saja personalia PT yang kalian akan lamar. Jadi paragraf pertama itu berisi perkenalkan nama saya, nama kalian, berdasarkan informasi. Jadi ditulis itu informasinya dapat dari mana, terdapat ini. Untuk berkas persyaratan sudah seperti ini, dan yang terakhir ditulis besar harapan saya untuk diterima di perusahaan Bapak Ibu pimpin. Jadi menurut aku body email yang seperti ini akan mudah diterima. Karena apa? Tidak terlalu panjang dan tidak akan berulang lagi di surat lamaran kerja kalian. Jadi setelah kalian menuliskan body email seperti ini, tulis juga nomor HP kalian di bawah supaya memudahkan dalam pemanggilan kerja. Jadi body email seperti ini lebih simpel dan menurut aku lebih tepat daripada tadi, karena body email seperti ini itu lebih enak aja dipandang gitu. Itu perkenalkan nama saya Rosan gitu, berdasarkan informasi lamaran pekerjaan seperti ini. Jadi setelah langkah kalian menuliskan body email, kalian akan disuruh untuk melampirkan dokumen-dokumen yang lain, mulai dari CV, pas foto ataupun dokumen-dokumen nilai-nilai kalian. Jadi langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu dengan mengklik tanda obat nyamuk kebalik ini. Langsung saja diklik, lampirkan file. Kalian memilih file yang akan kalian pilih, seperti ini contohnya. Di sini setelah kalian melampirkan beberapa file yang menjadi persyaratan dalam lamaran pekerjaan, kalian sebenarnya sudah selesai, tinggal kirim saja. Tapi dari aku sih seperti ini. Jadi terdapat CV, ijazah, ini sebagai contoh saja ya. Tergantung perusahaan itu mintanya apa. Biasanya ada syarat tertentu dalam pengiriman email. Jadi perusahaan itu memintanya apakah dari ijazah atau nilai tambah dari sertifikat pengalaman kerja kalian. Jadi setelah seperti ini,
kalian langsung saja klik kirim. Ada tanda segitiga ke kanan seperti ini, kalian langsung klik seperti ini. Oke. Oke, setelah kalian mengklik kirim, untuk mengecek email kalian apakah sudah terkirim atau belum, kalian klik sebelah kiri ini. Setelah itu kalian cari terkirim. Oke, jadi email yang kalian tadi kirim sebenarnya sudah masuk. Jadi email tersebut bentuknya seperti ini. Ini terdapat dari nama kalian kepada PT yang kalian mau lamar. Jadi email PT yang kalian lamar. Dan terdapat juga body email yang kalian tulis tadi. Jadi seperti ini, pesan terkirim. Oke, terdapat juga CV kalian maupun ijazah yang kalian kirim dalam format PDF. Jadi saran dari aku untuk mengirim lamaran pekerjaan itu lebih bagus menggunakan format PDF karena tidak terlalu sulit dalam membuka format dokumen kalian. Jadi setelah ini langkahnya sudah selesai, cukup mudah dalam pembuatan ataupun pengiriman surat lamaran kerja lewat email, karena dalam masa pandemi corona ini dalam melamar pekerjaan itu lebih menggunakan sistem online. Bahkan untuk interview ataupun tes yang lain-lain itu menggunakan sistem online. Jadi sebelum kalian meninggalkan video ini, alangkah baiknya kalian untuk subscribe video ini karena supaya aku bisa membuat video-video yang lain. Apabila ada kata salah ataupun kata-kataku yang kurang berkenan ataupun belepotan, itu wajar aja karena masih baru-baru ini membuat video tutorial seperti ini. Jadi bila ada saran ataupun kritik, silahkan tulis di komen di bawah ataupun bisa follow Instagram aku, link berada di deskripsi. Jadi terima kasih, cukup sekian dan